Sudah cuti tanah Palestina, pemukim Israel curi 300 domba milik warga Palestina di tepi barat. Pemukim ilegal Israel mencuri sekitar 300 domba milik satu keluarga Palestina di tepi barat yang diduduki. Seorang aktivis lokal, Hasan melihat mengatakan bahwa keluarga tersebut diserang oleh pemukim ilegal Israel pada Senin 2 September. Para pemukim mencuri sekitar 300 domba milik keluarga tersebut di dekat kota Akraba di Nablus. Satu orang terluka dan dipindahkan ke rumah sakit, kata Hasan dalam sebuah pernyataan yang dikutip Middle East Monitor. Aktivis tersebut memperingatkan meningkatnya serangan pemukim terhadap komunitas Badui di tepi barat yang diduduki untuk memaksa mereka mengungsi. Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 pemukim ilegal tinggal di pemukiman khusus Yahudi di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Serangan pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki telah meningkat sejak genosida di Gaza dimulai pada bulan Oktober, menurut otoritas Palestina. Metode yang digunakan oleh pemukim ilegal bervariasi, dari menembakkan peluru tajam hingga pemukulan, melempari kendaraan dengan batu, dan menyerang rumah, keluarga, serta petani. Setidaknya 682 warga Palestina telah syahid dan lebih dari 5.600 lainnya terluka akibat tembakan tentara pendudukan Israel dan serangan pemukim ilegal sejak Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan. Dunia sudah mengecap Israel sebagai negara pembunuh, Netanyahu jadikan Israel negara pariah. Seorang mantan perwira tinggi militer Israel melancarkan kritik keras terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Mayor Jenderal Itzhak Brik, menuding agresi di jalur Gaza adalah perang demi kepentingan pribadinya. Selama 10 bulan konflik bersenjata di Gaza berlangsung, 40.000 warga sipil Palestina menjadi korban kebrutalan militer Israel. Meskipun terus mendapat kecaman global, rezim Netanyahu sama sekali tak menghentikan keganasannya. Hal inilah yang menjadi sorotan Brik, yang meyakini jika agresi militer Israel di Gaza dijalankan untuk memuluskan kepentingannya. Brik menilai jika perang di Gaza telah membuat rakyat Israel sengsara, bahkan keamanan negara dianggapnya tidak lagi dipedulikan Netanyahu. Jenderal berusia 76 tahun itu bahkan menyadari bahwa tentara Zionis tidak akan mampu menghabisi sepenuhnya organisasi perlawanan Hamas Palestina. Akan tetapi, Netanyahu terus bernafsu merealisasikannya demi nafsu kekuasaan. Netanyahu tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat maupun keamanan negara. Yang terpenting adalah kelangsungan hidupnya sendiri, berapapun biayanya, ujar Brik dilansir Viva Militer dari Al Jazeera. Lebih lanjut Brik menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel telah kehilangan kedudukannya di dunia. Brik menganggap akibat ulah Netanyahu, Israel menjadi negara pariah yang dikucilkan oleh negara-negara sekutunya sendiri. Baik oleh Amerika Serikat, AS, dan negara-negara Uni Eropa. Warga sipil Gaza korban serangan militer Israel, konflik yang berlangsung hampir setahun ini telah menyebabkan kita kehilangan kedudukan di dunia, kata Brik melanjutkan. Negara Israel telah menjadi negara pariah, terisolasi dan dipandang hina, dan bahkan teman-teman terdekat kita di Eropa mengabaikan kita, ucapnya. Keok Inggris bersiap evakuasi massal 60.000 warganya dari Israel karena takut serangan Iran. Inggris dikatakan mengajukan proposal untuk mengevakuasi warga negaranya dari Israel di tengah kekhawatiran Iran akan melancarkan serangan. Hal ini terjadi ketika kemungkinan serangan Iran terhadap Israel akan terjadi setelah Iran menuduh negara itu membunuh komandan Hamas Ismail Haniyah bulan lalu. Kementerian Luar Negeri Inggris sedang mempersiapkan rencana darurat untuk mendukung sekitar 60.000 warga Inggris yang diyakini berada di negara tersebut.
Pekan lalu, Angkatan Laut dan Marinir Kerajaan Inggris diyakini merencanakan misi, Gaya Dunkirk, untuk menyelamatkan 16.000 warga negara Inggris dari Lebanon ketika ketegangan meningkat. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan, sementara kami terus menggunakan semua upaya diplomatik untuk mendorong deeskalasi, staf kami bekerja sepanjang waktu untuk merencanakan semua skenario guna menjaga keamanan warga negara Inggris. Saran perjalanan kami terus diperbarui untuk mencerminkan panduan terbaru. Rencananya, jet tempur tipe ON akan terbang dari RAF Akrotiri di Siprus untuk menawarkan perlindungan atas bagi warga Inggris yang terdampar di Israel. Artinya, para pejabat pasukan perbatasan, UKBF, akan ditempatkan di tim militer yang beroperasi di Timur Tengah. Pada bulan Juni, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pertempuran intens di Gaza telah berakhir, tetapi sejak kematian Haniyeh dan seorang pemimpin Hizbullah, konflik besar lebih lanjut diperkirakan akan terjadi. Hizbullah telah terlibat dalam beberapa pertempuran perbatasan dengan Israel, namun sejauh ini belum ada perang yang lebih luas. Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, menegaskan negaranya mempunyai hak untuk menanggapi serangan terhadap tanah Iran. Tidak seorang pun berhak meragukan hak hukum Iran untuk menghukum rezim Zionis, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanani. Edmund Victon Brown, penasihat senior proyek kontra ekstremisme dan mantan duta besar Inggris untuk Yaman mengatakan, semuanya bisa dengan mudah lepas kendali. Intinya, saya pikir Iran dan Israel lebih memilih untuk menghindari eskalasi di luar kendali, katanya kepada Mail Online. Tetapi Iran dan Hizbullah sama-sama ingin terlihat merespons pembunuhan Israel. Mengkalibrasi respons sedemikian rupa untuk menyelamatkan muka namun menghindari eskalasi menjadi lebih sulit dengan setiap putaran pertempuran kecil yang terjadi secara berturut-turut.